Bacaan Alkitab diambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepada kamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semuanya orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemur yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui bahwa hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini dengan tema makin mengenal Yesus Kristus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tidak kenal maka tidak sayang. Pepatah ini menyiratkan betapa pengenalan yang baik terhadap orang lain akan mempengaruhi cara kita bersikap dan bertindak kepadanya. Orang yang asing tentu sedikit mendapat perhatian kita, tetapi orang yang sangat kita kenal akan selalu mendapat tempat dalam pikiran dan hati kita. Prinsip ini pun dapat kita terapkan kepada Kristus. Kita semua merindukan langit dan bumi yang akan diperbaharui Allah. Pada saat itu terjadi, keadilan dan kebenaran yang dikehendaki Allah hadir dengan utuh dan sempurna. Kita akan menikmati kepemimpinan dan berkat Allah melalui Tuhan Yesus
penyelamat hidup kita selama-lamanya. Demikianlah Petrus mengajak setiap orang percaya untuk menyadari misi pengikut Kristus yang tidak boleh diabaikan. Untuk mencapai visi itu, hubungan baik dengan Allah dan pengenalan kepada Kristus harus dijaga kesungguhannya. Semakin hari semakin baik. Makin kita merasakan rahmat Tuhan Yesus Kristus, Raja hidup kita, semestinya kita pun makin termotivasi untuk mengenal apa yang Kristus harapkan kita hidupi. Alasan orang meninggalkan Kristus bukanlah semata-mata karena tergiur godaan yang menyesatkan, tetapi karena belum mengenal dengan baik siapa Kristus dan apa yang Kristus sedang hadirkan di dalam hidupnya. Karena itu, waspadalah, kenalilah Kristus dan karyanya dengan sebaik-baiknya. Amin. Kembali kami datang padamu ya Bapa di surga. Kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu melalui doa wilayah masing-masing. Saat ini kami hendak membawakan doa syafaat kami bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah mereka, dirawat di rumah sakit, maupun yang mengalami sakit menahun. Biarlah Tuhan tetap memelihara, merawat, melalui obat yang diminum, istirahat, juga perawatan yang diberikan oleh dokter. Kami percaya mereka akan sembuh seperti sedia kala, dapat melakukan aktivitas masing-masing. Kami juga serahkan anak-anak kami yang akan mengikuti ujian semester. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kerajinan untuk belajar, supaya dia dapat mencapai cita-citanya. Kami berdoa bagi yang bergumul, Tuhan menolong juga memberikan jalan keluar yang baik, memberikan kelegaan pada waktunya, mengangkat bebannya, sehingga mereka mendapat kebahagiaan kembali. Kami berdoa bagi yang merindukan pekerjaan, Tuhan tolong mereka yang sudah meminta kepadamu menemukan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan kehendak Bapa, sehingga apapun yang mereka lakukan memuliakan Engkau saja. Kami juga berdoa bagi yang merindukan pendamping hidup, biarlah Tuhan juga menilik, memberikan pasangan hidup yang sepadan baginya, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik dan tetap tekun meminta kepadamu. Kami juga berdoa bagi mereka yang merindukan keturunan. Mungkin mereka sudah meminta bertahun-tahun, tapi sampai saat ini belum mendapat jawaban. Tuhan juga kiranya menghendakinya menjawab sesuai dengan kehendak Bapa, supaya mereka merasakan kebahagiaan sebagaimana yang mereka inginkan. Kami juga berdoa untuk segala cita-cita kami dan harapan kami yang mungkin belum terwujud sampai saat ini. Biarlah Tuhan selalu melengkapi, memberikan jawaban sesuai dengan kehendak Bapa. Biarlah kami selalu bersyukur kepadamu dalam kondisi apapun kami. Inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayanan GKI Humas dan Lajeng Kota Bumi. Tuhan, berkati pelayan-Mu, Pendeta Ambar, Penatua Irving, dan para majelis, para pengurus komisi, multimedia, PHBG, supaya mereka melayani dengan semangat dan sukacita, dan juga pelayanan mereka menjadi berkat untuk jemaat dan nama Tuhan semakin dipermuliakan.
offsite dan online, sehingga kami anak-anakmu dapat mengikutinya dengan hikmat dan sukacita, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan menjadi berkat sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon belas pengasihan-Mu, kiranya Engkau karuniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin pemerintahan kami, dari tingkat pusat sampai daerah. Biarlah semua kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin dan jajarannya di pemerintahan selalu dalam penyertaan-Mu, tidak menyimpang dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan semata hanya untuk kepentingan negara dan rakyat saja. Terima kasih ya Bapa, atas berkat karunia-Mu saat ini pandemi COVID-19 di Indonesia sudah dapat dikendalikan. Semua ini hanya karena begitu besar kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau telah memberikan penyertaan kepada para tenaga medis dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian vaksin, sehingga program pemberian vaksin di seluruh wilayah Indonesia boleh berjalan dengan baik. Bapa yang ada di kerajaan surga yang mulia, kami berdoa juga untuk para wakil rakyat dan politisi di negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang mereka perjuangkan semata hanya untuk kesejahteraan rakyat saja. Jauhkan dari sifat keserakahan dan kesombongan. Berikan hati yang penuh kasih kepada rakyat kecil dan berikan rasa cinta kepada bangsa dan negara Indonesia. Bapa, berikan bangsa kami kedamaian dan selalu tumbuhkan rasa persatuan kepada masyarakat yang beragam ini. Terutama saat ini sudah mulai adanya calon-calon pemimpin yang akan diusung pada pemilu 2024. Karuniakan kami juga sebagai rakyat hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat memahami kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan apabila kebijakan itu sudah benar, baik, dan seturut dengan kehendak-Mu, biarlah Engkau berikan kami hati yang lembut untuk mematuhinya. Dan apabila kebijakan tersebut tidak seturut dengan kehendak-Mu, kiranya Engkau berikan kami kemampuan untuk menolaknya dengan cara sesuai dengan yang Engkau kehendaki juga. Inilah doa kami ya Bapa, yang jauh dari sempurna, namun kami percaya Engkau akan menyempurnakan. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa ini dalam nama Putra-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.